شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Liridha ilahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa bikaramatil awliya ila yaumil qiyamah wa bikaramatil ulama ila amil musnifin wal musannifin mu'lasin lamain qura wal mufassirin wal muhaddithin wal mujtahidin wa manafi wa maliki syafi'i wa Ahmad bin Hanbal thumma ila jamil ulama sufiyatil muhaqqiqin khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz. Sinema malalim ala lama sayyabul hasan sadil min darakati sadriya wa sinema malalim ala lama Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa usulihim wa fura'i gimali silsilatihim wal akhidin anhum khususan Sayyidina Syekh Agung Muhammad Asnawi wa Sayyidina Syekh Ahmad Syahri wa Sayyidina Samad Kadim wa Sayyidina Syekh Agung Muhammad Nawawi Tanah Agung Abdul Karim Tanah Agung Khatib Samad Sumaila khususan Musanif al-Malif hadal kitab Imam Al-Alim Al-Alama Sayyid Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malib Barwas Imam Al-Alim Al-Alama Sayyid bin Hajar Al-Haytami Thumaila Jama Syayikhina wa Masyayikh Masyayikhina Senike Jama Mazudi wa Senike Jama Ahmad Nur wa Senike Jama Ahmad Salat wa Senike Jama Ahmad Khuzan wa Senike Jama Abdullah bin Zaid Senike Jama Abdullah Fakir Langitan wa Senike Jama Abdul Wahid bin Gaji Zuhdi wa Senike Jama Mr. Mustafa Rambang wa Senike Jama Arwani Amin Kutu wa Senike Jama Ahmad Syafi Adami Wasenike Jah Abdullah Syafi Wasenike Jah Abdullah bin Wasenike Jah Ahmad Qurtubi bin Geja Anwar Wasenike Jah Muhammad Khalim Banggal Wasenike Jah Abdurrahman Wasenike Jah Biyatim Yati Wasenike Jah Ahmad Asrar Wasenike Jah Masal Mahmud Wasenike Jah Muhammad Munawar Wasenike Jah Abdullah Fandi Munawar Wasenike Jah Abdul Qadir Munawar Wasenike Jah Ali Masum Krapya Wasenike Jah Zainal Abidin Munawar Wasenike Jah Daladi Munawar Wasenike Jah Ahmad Warasan Asyani Mamalim Alalama Al-Fadhil Al-Wara Al-Kamil Syabi Abdul Mu'adhi Muhammad bin Umar Anam Bandan Mahadratu Sayyid Jashim Ash'ari Kiai Asasam Salarifin Kiai Basbullah Kiai Bisri Samsuri Kiai Abdul Hamid Basuran Kiai Abdul Hamid Jabat Kiai Ahmad Wahid Widang Tuban Kiai Syari Babat Laman Menyesadati Jatul Kubra Bahasa Kerunglingi Bah Maimun Zubair Bay Abdul Karim Leri Bay Muhammad Najib bin Abdul Qadir bin Muhammad Munawir Mama Mamun Nawawi Ciboko Kiai Jinurah Aku Jinbagasi Allah manfa'na Berkati ulumihim wa karamatihim wa asrarihim wa na'adha alina ya Allah. Sama al-fatihah jami ahli kubur min ahlina wa alikum khususan ila ruh. Silakan ahli kuburnya masing-masing khususan ila ruh Abi Muhtaram bin Ahmad wa sakinah baca Quran jana sani wa umar baca baca senam barata cibati lumdi hamil sarinya bicara bahasa kasrayu bitarjuma oleh saya. Ya Allah Sya'anillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم أستغفر الله الغفور الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا فتاح يا رزاق 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 الحمد لله الحمد لله الله أكبر sebentar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun. Adapun ini satu peringatan atau satu perhatian. Dzakaru telah menyebutkan para ulama sampai situ ya. Oh, sebentar. Sebentar Pak. Ini oh ya. Fil ghusli, di dalam membahas tentang wudu, annahu bahwasanya yu'fa dimaafkan fil ghusli dalam masalah mandi ya.
anahu bahwasanya yu'fa dimaafkan an batini uqadi sya'ri dari dalamnya ikatan-ikatan rambut. Ai idzan aqada ketika rambut itu mengikat binafsihi pada dirinya sendiri. Jadi nggak diikat. Jadi gini Pak, masalah mandi. Waktu mandi besar otomatis nih ya, mandi besar. Atau mandi jinabat. Ketika rambut itu pada merungkel-merungkel. Apa nengarane gimbal, tapi gimbalnya dengan gimbal sendiri, gak dibikin. Karena ada gimbal dibikin. Anak dalam satu budaya kita itu ada anak gimbal, ya kan? Nah seperti itu kan dibikin. Kalau ini gimbal sendiri, dari lahir gimbal atau keriting rambutnya, keriting. Nah kalau seperti itu bagaimana kalau pas mandi? Apakah harus diluruskan dulu? Apakah harus diuraikan dulu? Ternyata ini nggak usah, ya kan? Tidak usah. Itu udah dianggap sah. Udah dianggap sah kalau mandi itu misalnya nggak harus gimbalannya atau ikatan-ikatan rambut yang ada ya, dengan sendirian tadi nggak harus kayak perempuan. Kalau laki-laki mah mungkin bisa dicukur, atau ini kalau perempuan kan gundul nggak mungkin kan, seperti itu. Nih, wa'ul haikong, dan dimasukkan biha pada pembahasan ini man orang ubtulia yang diuji binahwi tobu'in dengan semisalnya banyak kutu. Bagaimana kalau orang banyak kutu, tobu, banyak kutu, sehingga kutunya itu kan namanya kutu ya, bertelur dia, bertelur di kepalanya gitu, sehingga itu bisa menghalangi air, masuknya air ke dalam kulit kepala tadi. Gimana kalau seperti itu? Maka di sini ada penjelasannya, lasiko biusuli sya'rihi, sehingga masuk ke pangkal daripada rambutnya orang, hatta mana'a, sehingga menghalangi wusulal ma'i, pada sampainya air, ilaiha, ke kulit kepala. Walam yumkin, dan tidak memungkinkan izalatuhu, menghilangkannya. Waqat soroha, dan sungguh telah menjelaskan Syekhu Suyukhina, guru daripada guru-guru kita, Zakaria Al-Ansori, Syekh Zakaria Al-Ansori, bi annahu la yulhaqu, maka itu tidak dimasukkan biha pada ini pembahasan. Jadi gini, kalau rambut gimbal tadi, rambut yang mengikat-ngikat dari sejak lahir sehingga susah untuk diurai, seperti itu, rambutnya keriting, maka tidak jadi masalah. Ya ibaratnya seperti wudhu itu loh. Wudhu itu kan godek begini kan, kalau tebel kan cukup beginiin, ya kan? Ini sebagai bentuk keringanan bagi kita. Tapi kalau saya lihat bapak-bapak ini rambutnya mah pelontos kabeh gitu. Orang-orang langsung brundel-brundel. Ini ada. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Sampai bisa lihat rambutnya orang-orang yang tebel-tebel itu, ya kan? Kayak orang mana yang rambutnya tebel-tebel ya? Apa Eropa gitu ya, rambutnya tebel-tebel, ya kan? Atau orang Afrika, ya kan, hitam yang keriting-keriting kayak gitu. Nah itu ternyata kalau mandi nggak harus dibuka-buka begitu, enggak. Jadi cukup udah yakin dia udah kenal. Tapi saya Zakaria Al-Ansori itu ternyata termasuk kutu, telur kutu Pak, telur kutu tadi juga demikian. Orang banyak kutunya, terus banyak telur kutu,
sehingga menghalangi air sampai ke rambut kepala. Bagaimana dengan demikian? Kalau imam kita dalam madhab kita, Imam Syafi'i, dalam pendapat muktamad yang bisa dipegang itu nggak apa-apa, karena saking susahnya kutu, ya kan. Tapi untuk saat ini mah banyak orang nggak kutuan, nggak seperti orang dulu. Oh, sekarang banyak sampo, Pak, ya, banyak sampo. Zaman dulu kan nggak sampoan. Orang dulu kalau mau sampoan pakai merang, nambahin kutu tambahan. Ya kan zaman dulu ceritanya. Nah ini susah, makanya dimakfu, dimakfu Pak, dimakfu. Tapi Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau mengatakan kalau kutu karena bisa diusahakan, maka lanjutnya ini mana tadi? Aduh. Bi usulil syari hatta mana musliman ilahi walam mana tadi kok sampai sini. Zakaria Ansori bi annahu la yul'aqu biha, dan itu tidak dimasukkan dalam pembahasan ini. Bal alaihi, tetapi alaihi atas orang tadi al mutayam at-tayamumu, ini dia tayamum. Dia tayamum. Jadi untuk menyempurnakan tidak sampainya air ke kepala yang disebabkan karena apa tadi? Kutu, telur kutu, maka dia harus tayamum. Gitu kata Syekh Zakaria Al-Ansori, gurunya dari kepada Syekh Imam Ahmad Al-Haid, apa namanya? Syekh Ahmad Ibnu Hajar, Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Itu gurunya itu Syekh Zakaria Al-Ansori. Terus Ibnu Hajar Al-Haytami itu gurunya yang ngarang kitab ini. Ya, yang ngarang kitab ini. Jadi harus disertai dengan tayamum. Ini saya pakai kacamata lagi nih, agak buram nih Pak. Mohon maaf nih. Saya itu pakai kacamata ini. Saya belum tetesin apa namanya itu? Banyu urip. Tapi kacamata banyak ya. Nah, ini jelas nih, alhamdulillah. Jelas ini tua, berarti ini tua ya. Mulai tua ini mah ya. Jadi seperti itu. Lakin kola, tetapi telah berkata tilmidhuhu, muridnya, yakni syekhuna, guru kita, yakni Ibnu Hajar Al-Haytami, waladhi, dan orang yang demikian tadi yatajahu al-afu, maka itu masuknya dikategorikan di maaf, ya kan? Karena apa? Karena lidzarurati, karena darurat. Karena darurat, disebabkan karena darurat itu maka tidak jadi masalah. Sebagaimana apa kata usul dalam usul fikih itu ad-daruratu tubihul mahdhurat. Segala sesuatu yang darurat itu memperbolehkan segala sesuatu yang tidak diperbolehkan. Gitu. Kutu. Ini tambahan, tambih. Wasati suha, adapun fardu wudu yang keenam. Tartibun, yaitu tartib. Kama, sebagaimana penjelasan dzukira, yang telah disebutkan, min taqdimi ghuslil wajhi, yakni keterangan dari mendahulukan membasuh wajah, fal yadaini, kemudian kedua tangan, farroksi, kemudian mengusap kepala, farijlaini, kemudian kedua kaki, litibai, karena ngikut Kanjeng Nabi. Jadi kalau dalam kitab-kitab fikih itu Pak disebutkan ittiba, itu menunjukkan bahwasanya ada contoh dari Kanjeng Nabi, adanya di dalam hadis. Cuma kalau di dalam kitab-kitab fikih itu jarang disebutkan hadis-hadisnya itu, kecuali di dalam kitab yang fikih plus hadis. Ada kayak At-Tadhib itu, ya dah? Ada kayak Irsyadul Ibad, itu fikih, kitab fikih tapi hadis.
Nah, kalau di sini yang ittiba itu menunjukkan memang ada hadis, ya kan? Ada hadis. Nah, tertib sekali lagi, tertib itu ada dua. Tertib itu ada dua. Tertib hakiki dan tertib takdiri. Tertib hakiki itu tertib yang nyata-nyata berurutan, gitu. Yang namanya tertib itu wat syai'i fi martabatihi wa mahallihi. Itu tertib, yaitu meletakkan sesuatu pada urutannya dan tempat-tempatnya. Nah, itu tertib, urutannya. Ini tertib. Artinya tertib ini, Pak. Jadi gini, di sini dijelaskan namanya tertib itu bahwasanya jangan sampai mendahului, jangan sampai kita melakukan sesuatu, misalnya membasuh anggota wudhu sebelum itu sempurna, melanjutkan berikutnya. Itu nggak sah. Contohnya, sampean kok lagi wudhu, ya tahu wudhu, udah selesai wudhu, ternyata ada yang ngingatin, selesai truk wudhu ya, udah selesai lah. Ketika masuk ke masjid, teman sampean ngomong begini, Pak, itu di pipinya sampean ada cat itu, ada cat, itu, ada cat. Maka sampean harus mulai lagi wudhu lagi. Mulai wudhu mana? Dari wajah tadi, Pak. Wajah lagi, terus ke tangan, ke kepala, baru ke kaki. Itu namanya tertib. Yang kena cat ke tangan, nggak sah sampai membasuh tangan doang, nggak sah. Misalnya kena cat di sini, Pak, sampai kan nggak tahu. Di sini misalnya kan nggak kelihatan, ya toh. Ada yang ngasih tahu, Pak, sampai ada cat itu tangannya, Pak. Maka wajah udah nggak perlu dibasuh, cukup yang dibasuh itu tangan ini. Tangan ini kan udah nih, misalnya ini dibasuh, ini udah nggak perlu nih. Yang dibasuh yang kena cat ini, catnya dibuang dulu, catnya dibuang, terus dibasuh lagi, set, terus habis itu ke kepala, ke kaki. Karena apa? Kalau namanya tertib itu, Pak, kalau anggota itu belum sempurna, maka kesini dianggap belum sempurna. Karena urutannya tertib. Paham sampai di sini? Beda dengan mandi. Karena mandi itu nggak harus tertib, nggak harus tertib. Mandi itu apa dengannya? Nggak harus dari kepala dulu, enggak. Dari kaki boleh, dari perut boleh. Nah, kalau harus dari kepala dulu jungkel sampai aneh. Misalnya dari kepala dulu, misalnya mau apa misalnya? Misalnya mau dikali gitu, harus kepala dulu, jungkel sampean, ya kan? Enggak. Kalau mandi itu misalnya nih, habis mandi, di sini ada cat, kan nggak kelihatan. Di sini ada cat, maka cukup yang dibasuh ini doang, dibuang catnya, kemudian disiram lagi yang bagian ini doang, udah sah. Paham sampai di sini? Beda dengan wudhu. Kalau wudhu itu wajib tertib. Faghsilu, karena ngikutin perintah Gusti Allah. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ya kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, kan begitu ya? Itu. Jadi urutannya begitu. Kita nggak boleh ngecelong gitu, nggak boleh. Tertib itu seperti itu. Nggak boleh misalnya terus, saya kok wudhu itu perasaan kok dari wajah dulu, dari dulu kok dari wajah terus ya. Sekali-kali saya tak, biar variasi deh. Saya sekali-kali tak wudhu dari kaki dulu, nggak bisa. Saya tak dari tangan dulu, nggak bisa. Harus wajah dulu. Karena ini wajah adalah awal daripada fardu wudhu. Nah, niatnya itu ketika membasuhmu
muka. Kalau kumur itu kan sunnah. Paham sampai di sini ya? Jadi bedanya seperti itu. Kalau mandi, misalnya di sini kena cat, cukup yang dibasuh di sini. Kalau wudhu di sini kena cat, maka sampean basuh ini yang tangan yang belum kena air tadi, terus dilanjutkan dengan kepala, terus kaki. Itu namanya tertib. Kalau nggak seperti itu, nggak sah wudhunya. Ya, karena tertib pengertian seperti itu. Nah, yang tertib yang saya sampaikan tadi itu namanya tertib hakiki, yakni berurutan dari satu anggota ke anggota berikutnya. Itu namanya tertib hakiki. Ada yang namanya tertib takdiri, Pak. Tertib takdiri itu contohnya ini, lanjutannya. Mana tadi? Walau in gomasa, kalau seseorang itu nyelam, ngerti nyelam? Walau in gomasa muhditsun, ketika orang yang beratas itu nyelam di kali gitu, di kali. Walau fimain, walaupun di air kolilin yang sedikit, biniatin dengan satu niat, muktabirotin yang udah diterangkan di awal, niat ya, mimma dari keterangan maro yang sudah lewat, ajaza'a maka cukup hu atasnya, anil wudu'i dari wudu itu, walau lam yamkus, walaupun tidak diem, fil ingimasi, waktu dia berendam, zaman pada waktu, yumkinu yang memungkinkan, fihi pada itu zaman, atartibu tertib. Oh, jadi gini, ini namanya tertib takdiri. Tertib takdiri, Pak. Sampean misalnya berendam lagi di sungai, sampean waktu sungai terus niat begini, misalnya niat nawaitu wudu ali rafail hadasil asghari fardalillahi ta'ala, blek waktu blek itu set itu masuk ke air tuh, set langsung sampai bangun, itu sah wudunya. Itu namanya tertib takdiri. Lo airnya cuma nggak ada 2 kolah kan, bimain kolilin, dengan air yang sedikit itu kurang dari 2 kolah, misalnya 1 ember, ember yang bisa dimasukin kita deh, yang ember yang buat renang anak-anak itu loh, yang di bedroom itu ya. Di bedroom itu kan ada apa namanya, yang di hotel-hotel itu loh, itu kan ada yang buat mandi itu kan, dipenuhin, itu kan belum ada 2 kolah itu. Terus sampean misalnya nyemplung begitu, Pak, set niat apa, niat wudhu, set langsung bangun lagi, itu sah menurut keterangan ini loh, ya kan, ini sah. Kenapa? Karena itu tertibnya dikira-kirakan, tertib takdir namanya, takdiri, dikira-kirakan, nggak masalah, ya kan. Tapi kalau airnya sedikit, air itu mustakmal, nggak bisa dipakai orang berikutnya, harus dibuang. Saya nanya, air mustakmal itu suci nggak? Suci, tapi tidak mensucikan, gitu doang. Air mustakmal 2 ember sampai mencapai 2 kolah, nah jadinya jadi air banyak, mensucikan enggak? Semuanya air mustakmal, semuanya air mustakmal. Ini yang tetangga punya air mustakmal 2 ember, tetangga 2 ember, banyak, dikumpulin jadi 1 sehingga mencapai 3 kolah. Kalau air banyak kan 2 kolah lebih toh, ini mencapai 3 kolah. Pertanyaannya, itu mensucikan enggak? Ada yang ngomong, ada yang mensucikan, ada yang enggak. Yang enggak kira-kira berapa orang nih ya? Yang enggak 1,
2, 3. 1, 2, 3. Yang mensucikan, mensucikan. Ya, harus ngaco. Ini Pak Waryo ngaco nggak apa? Pak Waryo ini wes angel golput di Pak Waryo. Jawabannya mensucikan. Ya, yang penting jumlahnya 3. Makanya kan kemarin udah saya jelaskan, air itu, ya kan, biar dia itu menjadi suci mensucikan, maka bisa ditambahin, bisa dikurangin. Kalau dikurangin karena banyak, airnya banyak, tapi najisnya itu dibuang, serut airnya sehingga baunya hilang. Bau, warna, dan rasanya najis itu hilang, maka dari suci mensucikan. Atau ditambah sehingga itu apa dengan ini, yang bau, warna, dan rasanya itu hilang, itu jadi suci mensucikan. Jangankan air mustamal Pak, air mutanajis. Air mutanajis itu nggak harus bau, warna, dan rasa loh. Air mutanajis itu kayak gini, air sedikit yang kejatuhan najis, itu kan mutanajis, ya kan? Kayak gini Pak, sampai ada ember atau apa namanya, bak mandi nih sampean itu loh, itu kan ukurannya belum ada 2 kolah. Di situ kecemplungan tai cecek, tai cecek kan dikit. Itu air mutanajis apa najis? Air najis apa mutanajis? Ya air itu dari mutanajis pasti kena najis. Itu najis apa enggak air itu? Najis. Dikatakan najis itu ada 2 pengertian. Satu, air yang sedikit kejatuhan najis walaupun tidak berubah. Warna, rasa, dan baunya, bau, warna, dan rasanya tidak berubah, tapi airnya sedikit, itu airnya najis. Hukumnya najis Pak. Yang kedua, air banyak kejatuhan najis, ya toh? Kalau nggak berubah nggak najis. Kalau air banyak kejatuhan najis berubah, bau, warna, dan rasanya berubah, maka air itu menjadi najis. Nah, ini ceritanya air najis, air mutanajis lah, air yang kena najis namanya mutanajis. Air mutanajis 2 ember sampai kumpulan jadi 1, lebih dari 2 kolah, air itu jadi suci. Paham sampai sini? Siapa yang masih bingung? Pak Nanang, apa nih bingung Pak? Apa? Jumlah. Jadi kuantitas air itu kalau udah banyak, la yunajjisuhu syai'un. Air itu kalau banyak, maul katsir, air itu kalau banyak, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dia najis. Makanya saya bilang, kalau bikin buat cucian kaki, buat ke tempat wudhu, dari tempat wudhu menuju ke masjid, itu wajib 2 kolah. Wajib 2 kolah. Kalau kurang dari 2 kolah, terus dia buat nyuci kaki, ternyata orang itu juga dari WC, ya kan? Dari WC dia nginjek kencing, nggak sengaja, ya kan nggak ketahuan kencing, warnanya kan nggak ketahuan, nginjek kan kakinya kena najis, terus dia dicuci di air yang menuju masjid itu loh, jadi najis. Makanya jamaah saya di BCA, Bumi Kapling, Bumi Cikarang Asri sono itu nanya, Kiai, kita mau bikin jalan nih dari tempat wudhu kan ada WC wudhu gitu menuju ke masjid, itu biar suci, biar bersih masjid kita itu dikasih kolam, apakah wajib 2 kolah gitu kan? Karena di sini lagi rame Kiai, ada ustadz yang satu mengatakan nggak apa-apa walaupun sedikit, ada yang saya bilang wajib 2 kolah. Karena apa? Kalau 2 kolah itu nanti walaupun dia airnya kena najis dikit nggak masalah, yang penting bau itu nggak berubah jadi bau, warna, dan rasanya. Kan lebih dari 2 kolah, maka tapi tempatnya nggak memungkinkan ini, ya dalemin dong. Bisa didalemin kan, bisa didalemin, terus ininya kan udah pasti bisa lah sampean ngatur-ngatur itu.
Makanya sampean itu kalau punya bak yang kecil itu bisa didalemin, tapi masalah kalau dalam itu ngurasnya pusing sampean. Ngurasnya aja pusing, ya kan? Ngurasnya harus pakai apa namanya itu, disedot itu ujung-ujungnya, gitu ya. Kalau enggak mengalir, kalau enggak mengalir, kalau enggak dua kolah mengalir. Paham ini? Yang tempat itu loh, dari tempat wudhu menuju masjid, kalau enggak dua kolah mengalir. Dari sini dikasih air atau mengalir, itu enggak apa-apa. Ada yang masih gerundel ini, ada? Seperti itu emang harusnya. Karena air, kalau air udah dua kolah lebih itu nggak ada yang bisa membuat dia najis, Pak, kecuali dia berubah bau, warna, dan rasanya. Itu ya. Ada lagi yang nanya, mana tadi ini? Oh, ini. Naam ya. Lau ightasala, kalau seseorang ini ya artinya orang yang wudhu ataupun orang yang mandi, membasuh biniatin dengan satu niat, fayustaratu fihi atartibu, hakikatan secara hakikat. Jadi gini, kalau dia nyemplung itu bisa tadi blok, tapi kalau diciduk wajib tertib. Misalnya mau mandi ini, niat mandi sekaligus wudhu. Nah, mandi sekaligus wudhu, niatnya jadi satu, bisa. Jadi ke wajah dulu, ya kumur dulu nggak apa-apa lah. Tapi niatnya mandi, niat mandi plus wudhu, angkat hadas saja kan, seret, terus tangan, terus kepala, biuhur, seret, terus semuanya. Itu begitu. Kalau diciduk itu wajib tertib hakiki. Tapi kalau nyemplung itu tertib takdiri, nggak apa-apa. Sekali cemplungan, terus walaupun di sini penjelasannya mana tadi? Walau lam yamkus fil ingimasi, walaupun dia tidak harus diem dulu, diem sampai kira-kira membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, selesai ini kira-kira 5 menit ya, terus dia diem aja 5 menit, nggak harus begitu. Atau nggak harus digerak-gerakkan kepalanya, digerak-gerakkan wajahnya, terus tangannya digini-giniin, nggak, set, langsung mentas lagi, itu udah cukup. Tapi ini ya ngapain sih kayak gini juga. Tapi ini hukum Pak. Ini pembahasan kalau fikih yang awal-awal kelas awal-awal kan udah dulu. Kalau di Fathul Muin ini lain-lain kayak gini dibahas. Ya kan, intinya kalau sampean dalam keadaan seperti itu nggak jadi masalah. Misalnya rumahnya sampean kok pinggir kali, sampean mandi gitu kan, sambil wudhu, bros. Sekali niat mandi sekaligus wudhu, sekali cemplung, sah. Nggak perlu wudhu lagi. Paham sampai sini? Nik mandi junub. Iya, kalau mandi biasa kan nggak harus rambut. Nyemplung aja, diniatin 2. Dalam hati kita itu niat lebih cepat loh Pak. Niat mengangkat hadas besar hadas kecil, set, langsung bangun, udah sah. Kagak. Ini kata-katanya in gomasa, nyemplung. Kalau shower masih begini, itu namanya masih ikhtasala maksudnya. Kalau shower kan masih bisa sampai kendaliin tuh Pak, bisa tangan begini, bisa begini. Ini nyemplung. Pembahasannya nyemplung. Ya pokoknya nyemplung itu mau kaki dulu, tapi yang penting waktu blek itu diniatin. Nah, bukan nyemplungnya kan pasti masuk kepala dulu Pak sampean ya. Ya nggak mungkin, ya pasti kaki dulu. Mosok terus nyemplung nih bak kepala nih sampean loh. Ya jungkel sampean nanti. Jadi gini Pak, jadi niatnya itu mulai belungnya begini loh.
set itu langsung beret dah gitu, berbarengan semua. Itu ya, itu namanya tartib apa tadi? Takdiri. Karena namanya pengertian tertib itu wat usyai fi martabatihi wa mahallihi. Itu. Ini jarang-jarang dibahas kayak gini. Oh, ngaji sampai udah tingkatnya udah perguruan tinggi nih ngajinya mah. Mantep pokoknya. Terus kita lanjutkan. Waduh, ini cepet banget nih ngaji deh ya. Perasaan deh. Ini kita selesaikan sampai farun. Nah, ini. Wala yadhurra, dan tidak masalah. Nisyanulum atin. Lupa sebagian anggota. Au lumain, atau beberapa anggota. Fi ghairi a'dha'il wudu'i, pada selain anggota-anggota wudu. Selain anggota wudu. Kalau kita mandi ceritanya, kita mandi, yang penting bukan anggota mandi. Wah, ini kan mandi sama wudu jadi satu gitu loh ceritanya. Mandi sama wudu dijadikan satu, tidak masalah. Sampai terus bangun-bangun ternyata yang penting bukan di anggota wudu, tapi misalnya di pundak sini ada cat, maka ini cukup dibasuh yang di sini dong, wudunya sah. Tapi sholatnya harus diulang karena tadi kan ini masih kena cat, nggak perlu wudu lagi maksudnya, gitu ya. Tapi kalau anggota wudhunya yang kena cat, maka ya mau nggak mau harus selesai itu. Wah, masih sampai wudhu lagi, harus ngurutin lagi namanya, tertib namanya, ya kan. Balau kana ala ma'ada a'dha'ihi mani'un kasam'in. Tuh, kalau ada pada anggota selain anggota wudhu mani'un, sesuatu yang menghalangi, kasam'in, seperti lilin gitu, lam yadhurrahu, maka tidak jadi masalah. Kimi kama, sebagaimana keterangan istadharahu, yang telah menyatakan, yang telah menjelaskan syekhuna, guru kita, gitu, guru kita, yakni Syekh Ahmad bin Hajar al-Haytami. Walau ahdasa, ini yang ditanyakan, ini nih yang biasa orang yang nggak sering ditanyakan. Walau ahdasa, kalau orang itu berhadas, hadas kecil, wa ajnaba, dan dia berjunub, dia punya hadas kecil dan sekaligus dia junub, ajaza'a, maka cukup hu atasnya al-ghuslu, mandi doang, anguma, dari keduanya, nggak perlu mandi, nggak perlu wudhu lagi. Sampai cukup mandi jinabat, nggak perlu mandi, nggak perlu wudhu, nggak apa-apa. Yang penting setelah waktu mandi itu sampean nggak megang kemaluan, gitu doang, nggak megang kemaluan. Kalau megang kemaluan ya batal wudhunya. Cuma masalahnya bisa nggak sampean mandi nggak megang kemaluan, terus nggak memegang apa, dubur kan cebok itu kan sampean kan harus rata. Bisa aja ada yang mengajari gini, biar sampean nggak perlu wudhu lagi, sampean pertama-tama gosok itu sabunan dulu aja, sabunin semua sampean badan, habis itu terus mandi. Nanti jangan dipegang, sampean mandi jinabat, mandi di nama itu ghusl janabati lirafil hadasal akbari lillahi ta'ala, seret, maka hadas kecil itu akan ikut apa, hilang. Cukup cuma satu doang, cukup mandi doang, nggak perlu wudhu. Tapi kalau ada sesuatu yang membatalkan wudhu, ya wudhu habis mandi, ya kan. Ini hukum Pak, nggak perlu sampai praktekkan juga. Sampai habis mandi biasanya kan wudhu juga kan, ya lebih mantap lah gitu, topar kotop lah Ban. Ini kadang-kadang nanti ada yang nanya lagi, gimana kalau saya habis mandi terus wudhu? Ya tambah bagus, kadang-kadang yang nanya gitu kan, ya tambah bagus. Ini ceritanya kalau mandi doang boleh gitu doang, cukup mandi mengangkat hadas besar itu, hadas kecil ikut hilang. Paham ini, paham? Alhamdulillah ya, nggak ada yang bingung kan? Ada yang nanya? Iya.
Heeh. 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 Ya nggak bisa, otomatis kurang 2 kola, kurang 2 kola. Kalau orang 2 kola ya bisa aja, yang penting dipancurin, dipancurin, dipancurin Pak. Di, ditaruh di toren deh. Ini air mutanajis. Tapi mutanajis jangan sampai punya bayangan itu air yang bekas apa namanya kena kotoran segala macam loh. Mutanajis yang tadi kayak kena apa namanya kejatuhan tai cecek yang kira-kira ringan deh, najis statusnya tapi ringan, terus sampai kumpul ditaruh di toren, terus sampai buat wudhu 10 orang 20 orang nggak apa-apa. Kalau gitu nggak apa-apa. Ini ceritanya kalau dikobok Pak, ini misalnya ditaruh di dalam satu bak, ini cuma 2 kolah pas. Kalau sampai buat kumur berkurang, terus sampai wudhu mampus itu udah nggak boleh lagi. Gitu Pak Imad ya. Lah sampean itu mau taruh di toren apa ditaruh di bak? Kalau ditaruh bak ya kurang dari 2 kolah. Kalau itu dia wudhu terus nyiprat lagi di situ, mustakmal lagi. Statusnya mustakmal tapi bukan najis, mustakmal. Mata nih Pak. Ada lagi yang nanya? Gimana? Iya. Enggak. Yang perlu digarisbawahi gini Pak. Oh gini. Air itu walaupun lebih dari 2 kolah, jangankan 2 kolah, 10 kolah. Tapi kalau najis ya najis. Paham ini? Karena apa? Najis itu ketika air baunya, warnanya, rasanya kok najis ya najis. Walaupun berkolah-kolah. Loh kayak kali misalnya di Kalenan ini kan banyak dari air mana-mana. Oh, kamar mandinya orang seblok. Nah, ini kan 2 kolah lebih ini kan. Lah itu ya najis. Oh. Ini ceritanya yang mutan najis itu ya kayak tadi kena kejatuhan tai cecek sehingga apa namanya, atau mungkin najisnya sedikit ya nggak terlalu ini. Dan najis itu nggak harus ini loh Pak, warna najis loh, baunya najis, warnanya najis, rasanya najis. Misalnya ada sungai, kayak sungai Kalimalang tuh, Kalimalang itu kan misalnya butek itu kan, buteknya itu lihat dulu. Kalau kalau buteknya itu karena apa namanya banjir, di situ lumpur itu najis nggak? Enggak ya enggak, walaupun warnanya kuning. Tapi kalau kuning itu warnanya kuning kotorannya sampean, nah itu ya lain lagi, itu najis gitu. Dan seterusnya dah. Ya pokoknya jangan, misalnya warnanya hijau nih, warnanya berubah hijau. Hijaunya dari apa? Kalau hijaunya itu karena dari daun, ya nggak apa-apa, daun itu nggak najis gitu loh. Dan seterusnya ya. Ini masalah air udah kita bahas sebelum ini sebenarnya, ya kan? Tapi yang ulang-ulang aja nggak apa-apa, namanya kan orang udah ngaji udah tua itu kadang lupa-lupa terus, ya kan? Biasa itu mah. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini sampai ke far'un, insya Allah nanti. Wala yajibu tayakunu umumil ma'i jami'al udwi bal yakfi wala batudzonni bihi. Begitu juga kalau kita mandi udah yakin aja Pak, yakin. Yang penting misalnya sampai mandi bir gitu ya, beres. Sampai nggak harus ngeliat punggung ini udah basah apa belum ya, nggak harus. Kita ngeliat umumnya aja. Seret ini ini udah yakin aja, ya kan? Jadi jangan terus sampai harus teliti sedemikian rupa enggak. Yang penting secara umum sampai nyangka bahwasanya air itu udah merata ke dalam ke badan kita semua, ya udah cukup. Ya, jangan terlalu. Jadi nanti kalau begitu jadi was-was Pak. Orang itu kalau udah penyakit was-was ngeri.
ya kan? Sholat aja nggak selesai-selesai, wudhu nggak selesai-selesai, basuh wajah aja harusnya 3 kali udah cukup sunnah, dia kalau belum 21 kali belum. Ini udah was-was ini was-was loh, udah diganggu setan. Kayak orang takbir was-was itu bisa Pak, takbir bola, Allahu Akbar, Allah nggak selesai sampai imam itu, padahal dia harusnya bisa ikut takbiratul ihramnya imam. Allahu Akbar, dia udah harus Allah Allah sampai imam baca surat Sabbih isma rabbikal a'la alladzi, itu Allah masih begitu Allah, sampai terakhir mau surat apa ya, Suhufi Ibrahim wa Musa, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Suhufi Ibrahim wa Musa wes angel. Ini orang kena penyakit was-was, setan ketawa-ketawa itu Pak. Seneng lihat orang model kayak gini nih. Hati-hati. Sampai kalau punya penyakit itu sampai lagi kena gangguan setan. Hati-hati, itu bisa disembuhkan, dikagetin itu harusnya. Dikagetin, tapi ada doa-doanya. Nggak semuanya orang dikagetin loh Pak, nanti sampai ngagetin dia kena ke jantung mati lagi, sampai bisa dipenjara, ya kan? Itu ada ilmunya. Saya kira sampai di sini, jadi jangan sampai kena penyakit was-was. Kita tutup majelis kita dengan membaca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.